Jadi kesulitan utama adalah bagaimana seseorang itu memahami kompetensi apa yang dimiliki dirinya. Oke. Mungkin saya bisa tanya dengan agak sedikit berbeda dengan Mbak Ica. Kapan terakhir Mbak Ica medical check up misalnya? Kalau kesehatan ya Iya, setahun sekali. setahun sekali biasanya ya. Setahun sekali atau setahun dua kali ya. Ya. Mungkin di masa pandemi ini kadang-kadang sampai 3 kali ya. Ya, betul. Nah, tetapi pernah nggak sih kita mengadakan yang namanya kompetensi check up? Dalam arti kita melakukan self assessment, apa sebenarnya kompetensi yang saya miliki, skill atau yang biasa juga disebut dengan transferable skill, dan seberapa dalam keahlian kita. Halo, ketemu lagi dengan saya Anissa Briliani di Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog, organisasi, dan konsultan sumber daya manusia. Baik, hari ini kita berkesempatan bertemu lagi dengan Bang Ronald. Apa kabar Mbak Ica? Sehat Bang Ronald. Bang Ronald apa kabar? Sehat-sehat juga dan semakin betah di Jogja. Semakin betah di Jogja. Seperti saya ya, juga Iya. semakin betah di Jogja. Banyak inspirasi kalau lagi di Jogja. Betul sekali. Baik, Bang Ronald, hari Ya. ini kita mau angkat tema masih seputar mencari pekerjaan nih, Bang. Job hunting di masa pandemi. Nah, memang yang kita tahu selama pandemi ini banyak juga teman-teman yang kena layoff ya, Bang. Ya. Nah, dan maka dari itu juga banyak nih, karena layoff juga mencari pekerjaan. Semakin banyak nih yang masuk ke bursa pekerjaan. Kalau di LinkedIn itu ada looking for job ya, kalau yang hijau. Betul, ya. Dan ada juga beberapa teman-teman yang mencari karyawan baru, mungkin begitu ya, Bang ya. Ya. Ini tantangan tersendiri ya, Bang, mencari Ya. pekerjaan Di era pandemi ini. Betul, di era Ya. pandemi. Karena nggak ada teori-teori sebelumnya nih, Bang, mencari pekerjaan gimana sih, apalagi di situasi sulit seperti ini. Baik, mungkin kalau yang kita tahu mencari kerja itu kan ada seleksinya ya, Bang Ronald ya. Ada dari Ada tahapan-tahapannya. tahapan-tahapannya. Ya. Antara lain administrasi, Ya. lalu ada wawancara. Nah, tapi di samping itu mungkin banyak juga nih yang curhat gitu ya, Bang, atau yang mungkin banyak juga nih ada DM ke Bang Ronald atau di channelnya Leadership Toolbox juga, kok saya gagal ya dalam mencari kerja. Nah, kalau dari Bang Ronald sendiri nih, mungkin nanti kita bisa berbagi tips ya, Bang ya. Ya. Sebetulnya apa sih yang membuat seseorang itu gagal dalam mencari kerja? Mungkin Bang Ronald mau kasih tips atau hints nih Ya. buat teman-teman. Baik ya, sebenarnya ada beberapa hal ya yang menyebabkan kenapa kita tidak cocok dengan organisasi tersebut ya, sehingga kita tidak diterima di suatu organisasi. Secara garis besar bisa kita bagi dua. Yang pertama masalah kompetensi, dan yang kedua masalah budaya organisasi. Nah, jadi kecocokan apakah orang tersebut kandidat memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dari organisasi tersebut. Dan kedua masalah budaya organisasi, apakah fit nggak antara culture organisasi tersebut dengan karakter dari si pelamar. Nah, dua hal utama itu yang biasanya menjadi penyebab utama dari seseorang tidak diterima atau perusahaan memutuskan mencari kandidat lain. Oke, jadi dari kompetensi si pelamar Ya. dan bagaimana dia bisa match dengan budaya kerja di organisasi tersebut. Betul. Oke, mungkin kita ke bagian yang pertama ya, Bang ya. Ya. Di bagian kompetensi, begitu. Jadi gimana supaya, menurut saya mungkin ini contoh aja ya. Ya. Mungkin menurut saya kompetensi saya udah bagus nih, Bang. Ya. Tapi kan itu menurut saya Betul, gitu. betul. Dan kita juga nggak bisa nanya atau minta feedback langsung ke kantor yang kita sedang atau organisasi yang sedang kita lamar, Bang. Gimana, Bang? Nah, ini ya, memang kalau pengalaman saya waktu saya masih di HR ya, jadi kesulitan utama adalah bagaimana seseorang itu memahami kompetensi apa yang dimiliki dirinya. Oke. Mungkin saya bisa tanya dengan agak sedikit berbeda dengan Mbak Ica. Kapan terakhir Mbak Ica medical check up misalnya? Kalau kesehatan ya, Iya. setahun sekali. Setahun sekali biasanya ya, setahun sekali atau setahun dua kali ya. Mungkin di masa pandemi ini kadang-kadang sampai 3 kali ya. Iya, betul. Nah, tetapi pernah nggak sih kita mengadakan yang namanya kompetensi check up?
Dalam arti kita melakukan self assessment, apa sebenarnya kompetensi yang saya miliki, skill atau yang biasa juga disebut dengan transferable skill, dan seberapa dalam keahlian kita. Nah, itu kalau kita sudah memahami diri kita, tentunya ini akan lebih mudah untuk bagaimana ketika kita harus menjual atau ketika kita berinteraksi dalam wawancara dengan organisasi tersebut. Kita bisa tahu, persyaratan apa yang mereka butuhkan dan juga apa sebenarnya yang saya miliki. Nah, jadi pemahaman yang mendalam, ya, saya bukan bilang hanya pemahaman, tetapi pemahaman yang mendalam tentang kompetensi atau skill yang kita miliki adalah langkah pertama yang harus dimiliki sebelum kita mencari pekerjaan. Jadi ini adalah tahapan pertama sebelum mulai mencari pekerjaan. Sebelum job hunting. Ini di kita sebagai pencari kerja ya. Ya. Jadi dari segi pelamar kita harus tadi kompetensi kenali diri check sendiri. up. Ya, kompetensi check up ya, Bang. Betul, ya. Boleh dikasih tahu nggak, Bang, caranya kompetensi check up tuh gimana? Nah, misalnya untuk Anda yang sudah bekerja nih ya. Kalau Mbak Ica udah bekerja nih kan. Ada beberapa cara untuk kita melakukan kompetensi check up ya. Bisa kita tanya kepada atasan ya. Secara berkala kan kadang-kadang kalau kita menyelesaikan suatu proyek, misalnya kita tanya, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan saya? Nah, apa yang menurut Bapak atau Ibu atasan saya sudah bagus melakukan, sedalam apa? Nah, biasanya kalau kita punya hubungan baik dengan atasan kita, kita akan dapat feedback tersebut. Nah, jadi misalnya, kemampuan problem solving Ica pada level ahli nih. Nah, misalnya 5-1 ya, 1 sangat tidak ahli, 5 sangat ahli. Ica udah di level 5. Ica mampu mensintesakan beberapa permasalahan sehingga datang kepada suatu solusi yang cocok misalnya. Nah, itu kita bertanya. Juga kepada rekan kerja. Nah, kita tanya kepada rekan kerja, bagaimana selama ini saya melakukan suatu tugas atau suatu skill yang saya miliki apa saja. Kemudian juga bisa dengan salah satu lagi dengan stakeholder kita atau pelanggan kita, customer kita. Ya. Nah, apa ya misalnya kalau Mbak Ica kan di NGO ya, setelah menyelesaikan suatu proyek, tanya kepada organisasi yang menerima bantuan dari organisasinya Mbak Ica, bagaimana menurut Anda apa yang saya lakukan selama ini, apakah masih ada yang harus diperbaiki. Nah, ini yang kita bisa sebut sebagai 330 degrees assessment. Nah, jadi kita melihat dari atas, bawah, tengah. Kalau punya anak buah lagi, bisa tanya anggota timnya, bagaimana menurut Anda cara saya memimpin. Nah, jadi kompetensi check up ini bisa dilakukan dengan mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita dari rekan kerja atau dari atasan atau dari tim ya, dari pelanggan kita, stakeholder kita, eksternal. Jadi kita nggak harus menunggu orang memberikan kita feedback, tapi kita wajib bertanya feedback untuk diri kita sendiri ya, Bang. Betul, itu jadikan itu kebiasaan. Jadi kalau kita sudah dapat 4 dari, katakanlah dari 3 tadi ya, dari atasan, anak buah, pelanggan. Nah kan kalau ketiga-tiganya bilang Mbak Ica pada level 4, berarti kita bisa yakin bahwa problem solving Mbak Ica itu ada level 4. Tapi kalau ada bilang satu bilang 4, satu bilang 3, satu bilang 1, ya cari rata-ratanya saja. Nah, dan kita lihat tingkat akurasinya seberapa baik kita hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi cari dari orang yang kritis misalnya. Kalau cari dari orang yang hanya bikin senang Mbak Ica kan gampang, nggak ada manfaatnya. Betul. Jadi rajin-rajin mencari tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Betul. Dengan feedback gitu ya, Bang. Dengan dan biasakan juga untuk mau menerima feedback dari orang lain. Nah, ini juga ini. Kadang-kadang kita kan takut terima feedback karena kita takut, aduh ini menyakitkan apa tidak. Nah, tapi ya ditelan aja, nggak ada tapi masalah. Justru itu adalah harta karun ya, Bang. Betul, feedback itu untuk kita. Namanya juga kan umpan balik. Betul, gitu. Betul. Oke, itu tadi ya kompetensi check up, teman-teman. Ternyata harus rutin ya, Bang. Rutin. Kalau medical check up bisa setahun sekali atau setiap semester. Setiap kita menyelesaikan suatu project, suatu pekerjaan besar. Nah, Anda bisa lakukan itu. Baik, ini semacam rapot yang kita harus kumpulkan ya. Ya, rapot pribadi yang kita cari sendiri. Ya. Dan kalau sudah terbiasa mencari itu, kita akan tahu orang-orang siapa yang kita bisa percaya untuk memberikan feedback. Untuk next pekerjaan kita jadi tahu ya, Bang. Baik. Betul. Jadi bagi teman-teman nih yang saat ini sedang bekerja bisa mencari tahu dari
atasan atau tadi rekan kerja dan juga pelanggan. Ya. Tapi kalau yang mungkin saat ini masih belum bekerja, mungkin bisa ditanyakan di pekerjaan yang sebelumnya ya, Bang? Ya, misalnya baru lulus kuliah gitu ya, tanya ke dosen misalnya, tanya teman-teman kerja waktu kerja kelompok, kalau kita berdiskusi menurut teman-teman saya orangnya gimana? Wah, kamu tuh dominan kalau berbicara. Nah, itu kan ya, karena kita bisa tanyakan dengan, jadi banyak sebenarnya narasumber. Memang kita harus memilih secara cermat ya, benar-benar orang yang tahu kita, ya, dan mau memberikan suatu masukan yang benar-benar, kalau istilahnya itu brutally honest, jujur. Itu penting ya, Bang? Penting, sangat penting. Brutally honest. Justru nggak banyak sekarang orang-orang yang mau secara jujur untuk kasih tahu feedback ke rekan kerjanya. Iya, karena takut mengganggu hubungan itu. Nah, betul. Padahal sebetulnya enggak ya, Bang. Oke. Kalau itu tadi sebelum mencari kerja, tahapan paling awalnya adalah kompetensi check up. Self-assessment atau self-inventory ya. Self-inventory ya. Iya, baik. Apakah ada tips lain nih, Bang, sebelum kita memulai kerja? Nah, tadi kan tahapan pada waktu ini ya. Nah, pada waktu kita melamar pekerjaan itu juga ya, kita pastikan kita mengetahui pekerjaan apa yang kita lamar. Nah, kita cermati di iklannya biasanya kan ada dibutuhkan orang dengan keterampilan tersebut atau dengan nama jabatan. Tapi kan nama jabatan itu bisa berbeda ya. Betul. Marketing manager di perusahaan farmasi bisa berbeda dengan marketing manager di perusahaan FMCG misalnya. Betul. Atau di sebuah startup. Nah, jadi pastikan Anda memahami perusahaan tersebut. Anda sekarang kan kita bisa banyak alat ya untuk memiliki perusahaan, LinkedIn atau sosial media orang-orang yang kerja di organisasi tersebut atau kerja di organisasi serupa. Nah, kita bisa tanya. Jadi kita tahu sebenarnya job description-nya apa yang dibutuhkan. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan dengan orang yang belum kita kenal pun kita menanyakan hal itu wajar ya, Bang? Bisa melalui LinkedIn ya, namanya itu kan networking ya. Nah, networking ini bisa kita lakukan pada tahapan sebelum punya melamar pun. Jadi biasakan kita melakukan networking dengan orang dari industri sejenis atau industri yang kita minati di luar pekerjaan kita saat ini. Jadi ini kita berupaya mencari informasi seluas-luasnya dari berbagai macam media, baik sosial media maupun mungkin googling kalau sekarang ya, Bang. Website-nya banyak sekarang kan. LinkedIn tadi yang disebutkan Bang Ronald. Atau networking itu tadi ya. Betul. Bang. Karena gini Mbak Ica ya, mencari pekerjaan itu adalah suatu skill. Nah, kan kalau dalam hidup ini kan dua hal yang kita jarang diajarkan ya. Pertama, keuangan pribadi ya, tapi nanti kita bicara dengan orang yang lebih ahli. Tapi juga mencari pekerjaan ini kita nggak pernah diajarin. Akhirnya kita trial and true aja. Nggak ada kurikulumnya pada saat kita di SMA, kuliah, nggak ada ya, Bang? Nggak ada sama sekali. Nah, jadi skill ini harus kita miliki karena seumur hidup rata-rata sekarang orang akan pindah kerja, generasinya Mbak Ica lah terutama 6-7 kali. Ya, tentu beruntung kalau sebelum pindah sudah ada pekerjaan berikutnya. Tetapi kan itu kita nggak usah bicarakan kalau dulu best skenario. Kita bicara worst skenario di mana Anda harus lebih aktif. Nah, jadi keterampilan mencari pekerjaan itu adalah suatu skill yang harus dikuasai. Bukan hanya dimiliki, dikuasai. Apalagi di tengah pandemi seperti di tengah pandemi ini ya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati di tengah pandemi ini. Pertama, tentu semakin susah ya mencari pekerjaan. Semakin banyak persaingan ya. Berarti artinya apa? Anda harus mengenali diri Anda lebih dalam lagi. Nah, yang kedua mungkin harapan Anda terhadap paket kompensasi. Nah, ini akan berbeda ya karena supply banyak, demand-nya sedikit. Kan itu kan pasar gitu ya. Dan kemudian juga Anda harus terbiasa dengan bekerja dengan gaya baru. Work from home ya. Bekerja dari rumah berarti Anda harus mampu berkomunikasi secara lebih ekstensif lagi. Karena bisa aja nanti kita seminggu cuma 3 hari kerja di kantor, 2 hari kerja di rumah. Nah, itu yang berbeda pada masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini, Bang, mungkin ada juga keahlian atau kompetensi yang mungkin harus kita pelajari ya. Terutama yang gaya-gaya bekerja secara online. Betul, teknis ya, Zoom, Google Hangout atau apapun platform yang untuk itu ya. Tetapi juga kita sebenarnya ada juga mungkin sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak muncul, sekarang muncul karena masa pandemi. Misalnya kan sekarang pekerjaan epidemiologis itu kan makin in demand ya karena
ini COVID-19 ini tidak hanya bukan pandemi terakhir nih. Kalau melihat dari kita masih ada kan pandemi-pandemi lain lagi. Nah kemudian lagi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul ya di bidang kesehatan, mungkin researcher. Nah itu yang sebenarnya ada juga kesempatan ya untuk orang-orang yang tadinya pekerjaannya memang hanya tradisional. Sekarang mungkin dokter juga tidak hanya, tapi di organisasi besar mereka perlu dokter internal, in-house, bukan hanya dari luar tapi in-house yang menguasai, misalnya tahu karakter penyakit yang ada di karyawan tersebut, industri tersebut, bisa memberikan occupational hazard apa yang harus dicermati. Jadi kita tidak hanya melihat memang ada banyak yang membuat berubah, tapi juga ada kesempatan yang muncul. Jadi selain mengasah skill yang sudah dimiliki, kompetensi yang sudah dimiliki, kita juga bisa dalam masa pandemi ini untuk belajar hal baru atau skill yang baru ya. Oke, itu tadi kalau kita dengarkan ya Bang Ronald, ada self inventory atau kompetensi check up, lalu ada mencari informasi tentang pekerjaan yang mau dilamar. Nah, pada saat kita melamar, ini kita masuk ke tahapan berikutnya ya Bang ya. Boleh. Wawancara nih Bang. Kita udah tahu nih pekerjaannya apa. Ini momok nih. Kompetensi yang dicari seperti apa. Lalu wawancara nih Bang. Banyak juga nih teman-teman yang mungkin gagal di saat wawancara. Tips berkomunikasi nih dari Bang Ronald. Kalau saya kan bukan ahli komunikasi ya, tapi nanti mungkin Mbak Ica bisa bantu kan ya. Tapi dari perspektif sebagai yang pernah di organisasi ya, jangan bohong yang pertama. Artinya apa? Bukan artinya apa? Jangan bohong, artinya jangan mencoba menjadi orang lain. Nah itu yang paling pertama. Jadilah diri Anda, kompetensi apa yang Anda miliki tersebut. Nah makanya ini lanjutan dari self-assessment tadi. Nah jadilah ini, kemudian kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita miliki kepada pewawancara. Karena wawancara ada beberapa tahapan ya. Biasanya wawancara dengan HR, ya. Tipe pertanyaan akan berbeda dengan user nantinya. Gitu ya. Dan ada lagi wawancara dengan atasan dari orang tersebut atau mungkin dengan stakeholder utamanya. Nah, kita harus bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau orang HR kan dia melihat apakah Mbak Ica ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan organisasi kita. Kalau user nanti, artinya si manajer ya, dia akan melihat kompetensi Anda di level mana, sedalam apa. Nah, jadi Anda siapkan bukti-bukti atau data. Kalau Anda katakan Anda mempunyai kemampuan problem solving level 4, siapkan atau buat ingat-ingat di masa lalu Anda ya, untuk yang sudah bekerja misalnya, apa yang telah pernah Anda lakukan dulu, misalnya memecahkan persoalan tertentu, bagaimana misalnya untuk orang sales ya, sales manager, bagaimana ketika harus ekspansi ke market baru, bagaimana cara Anda membuka di teritori baru. Nah itu kan harus ini ya, marketing. Nah, marketing sosial media itu seperti sedalam apa Anda menguasai. Nah, pastikan Anda mempunyai contoh-contoh perilaku yang Anda lakukan. Karena apa yang Anda lakukan sukses di masa lalu akan menjadi prediksi kesuksesan Anda di masa depan. Oke, dan hal itu harus di-highlight pada saat kita pada sedang waktu kita wawancara. Ya. Tapi jangan dilebih-lebihkan, ingat ya sekali lagi, karena apa? Kan orang yang user terutama, dia kan juga tahu pekerjaan kita. Siapa tahu dulu dia mengerjakan hal yang kita kerjakan. Nah, jadi kita ucapkan apa yang memang yang kita lakukan sejujurnya. Jadi hal konkret apa yang kita lakukan di masa lalu yang itu bisa memproyeksikan bahwa saya sebagai pelamar kerja bisa sukses dalam pekerjaan ini nantinya. Ya, saya punya potensi, saya punya skill yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Oke, baik. Kalau habis wawancara nih, nah, Bang ini, Ronald. sebelum wawancara nih ya, ini juga biasanya nih banyak nih saya mendapat pertanyaan nih. Kita boleh nggak sih nanya pada waktu wawancara? Sangat boleh dan harus. Nah, bukan hanya sangat boleh dan harus. Ada 3 hal yang harus ditanyakan pada waktu dengan usernya. Pertama, tanyakan lagi, Pak, Bu, pekerjaan ini apa ya ruang lingkupnya? Karena bisa saja yang diucapkan oleh itu berbeda dengan yang dipasang oleh perusahaan jadi pastikan lagi. Konfirmasi ulang pada waktu awal, Pak, Bu, saya mau tanya, kalau di organisasi ini, seorang sales manager itu fungsinya apa sih? Project manager itu apa sih? Nah, yang pertama. Yang kedua, Pak, Ibu, gaya kepemimpinan Bapak Ibu itu seperti apa sih? Nah, itu untuk supaya kita ini kalau si manajer kita result oriented atau dia proses oriented.
Nah, kita tahu karakteristiknya. Ya. Yang ketiga, Pak, Ibu, apa rasanya bekerja di organisasi ini? Nah, kalau dia bilang, saya juga mau pindah bulan depan. Itu tanda yang enggak ini. Nah, tapi pertanyaan itu untuk diucapkan sama si pelamar kerja ini, kandidat gitu iya, loh Bang? Nggak apa-apa, masalah. Iya, itu bahkan dengan Anda bertanya itu, Anda mengurangi nilai plus. Berarti Anda pertama, Anda juga mau tahu, Anda punya suatu hal yang mau tanyakan. Jadi tidak seolah-olah, oh udah kerja, saya desperate. Loh enggak, saya juga punya harga diri. Ya gitu ya. Kalau nggak cocok organisasinya, ya ngapain Anda kerja situ? 2 bulan juga pindah nanti. Nah, pada saat kita wawancara, Bang Ronald, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa dibilang etika dalam berwawancara? Kan kita kadang-kadang lupa ya Bang, karena terlalu berfokus dengan job description yang dicari. Padahal sebetulnya ada nih etika-etika dalam berwawancara yang kadang kita lupa. Ya, etika berwawancara ya, apalagi kalau Anda berbicara dengan orang dari generasi yang berbeda, ya gunakan kata-kata saya, Bapak atau Ibu, atau Mas. Dengan seorang seumur pun mungkin ya, kita tetap gunakan tata krama etika. Ya, apalagi kalau Anda misalnya melamar kerja di bank atau organisasi yang cukup konservatif. Ya, pertama. Kedua, berbicara dengan jelas. Ya, jangan terlalu cepat. Kalau berbicara dengan orang yang seprofesi, bisa kita menggunakan jargon-jargon yang ada di pekerjaan kita. Tapi misalnya kalau Anda bekerja dengan orang HR, gunakan kata-kata yang dipahami oleh orang tersebut. Ya. Nah, kemudian juga kalau nggak jelas, Anda tanyakan lagi pertanyaan tersebut. Nah, jadi beberapa etika berkomunikasi lah ya yang memastikan Anda dapat mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran Anda kepada si pewawancara. Ada gestur-gestur atau bahasa yang harus dilakukan nih Bang? Iya, bahasa tubuh kan. Jadi sebenarnya kan katanya kan komunikasi itu kebanyakan non-verbal. Ya, jadi kalau misalnya gini ya, kalau Mbak Ica saya ditanyakan, Mbak Ica suka nggak kerja di NGO? Ya saya suka sih. Kalau nggak terlihat di mukanya kan itu berbeda. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan antusiasme dalam ekspresi Anda, tentunya akan. Tapi bukan yang berlebihan ya, yang pas kadarnya. Nah, ini tentunya juga akan mendukung verbal Anda. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kegembiraan. Kan kalau kita gembira kan terlihat di muka kita. Kalau Anda antusias mengerjakan, oh saya memang suka nih mengolah data nih. Nah, itu kan tentunya meskipun kita nggak ekspresif, tapi kalau terlihat pun orang masih bisa menangkap hal tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan terkait wawancara ini ya, tadi sempat disebutkan juga dari Bang Ronald bahwa wawancara yang penting jadilah diri sendiri. Betul, itu sangat penting yang pertama. Betul. Lalu yang kedua harus pahami siapa saja yang akan mewawancara kita. Betul. Lalu cara kita berkomunikasi juga dengan panelis-panelis yang mewawancarai kita itu juga harus kita sesuaikan. Dan antusiasme diri kita pada saat di wawancara itu juga menjadi satu poin yang harus diingat pada saat kita melamar pekerjaan. Ada hal lain nggak sih Bang Ronald? Iya Mbak Ica, kalau kita mau bertandingkan atlet itu mereka latihan ya. Nah, kenapa pada waktu wawancara Anda nggak latihan? Nah, misalkan dengan teman-teman ya, tolong dong ini wawancara saya. Jadi membuat Anda tenang, nyaman. Saya tidak mengatakan bahwa pertanyaan yang sama akan ditanyakan besok. Nah, tetapi yang paling penting adalah bahwa Anda lebih merasa tenang. Karena kalau Anda tenang, ketika ditanya Anda akan lebih bisa percaya diri untuk menjawab. Nah, itu juga sebenarnya yang paling penting, tenang. Simulasi, simulasi dengan berbagai contoh pertanyaan dan teman-teman atau rekan-rekan yang kita kenal ya. Betul, tapi jangan diharapkan bahwa akan ditanyakan hal yang sama ya. Lebih sebenarnya untuk latihan berbicara, membuat Anda lebih tenang. Karena begini, patut dipahami juga, ketika Anda datang, itu perusahaan juga memerlukan orang yang qualified loh. Nah, jadi ini dua arah. Ini sama kalau Mbak Ica cari pasangan hidup, ya saling membutuhkan, bukan hanya kita membutuhkan organisasi, tapi organisasi juga membutuhkan. Jadi tenang ya, latihan dengan teman ya. Latihan ini bukan supaya Anda akan bisa menjawab pertanyaan besok, tapi membuat Anda lebih tenang lagi dalam menghadapi proses wawancara. Itu juga sangat penting, ketenangan. Baik. Tadi sempat Bang Ronald waktu ini kita ngobrolin tentang yang thank you letter. Iya. Setelah itu jangan lupa
ini tata krama ya. Tata krama. Memberikan surat melalui email atau melalui WA ucapan terima kasih karena telah diinterview. Baik. Nah, walaupun pada saat kita interview langsung itu kita sudah kita bilang sudah ya, kita tapi katakan terima kasih kesempatannya gitu, kita perlakukan juga secara supaya dia ingat kita. Okay. Nah, kan kita perlu dia ingat kita. Jadi kalau kita bicara project coordinator Anissa Briliani. Karena apa? Karena dia kirim surat terima kasih. Karena dia jadi ini kan sama kayak kita marketing kan. Ya. Nah, kita harus memastikan bahwa pesan kita tercapai dengan baik dan bahwa kita diingat sebagai kandidat yang di-prefer kandidat. Ya. Kita kan harus mengalahkan 500 orang atau berapa orang lain. Nah, itu. Jadi kita harus membuat semua pertemuan orang tersebut dengan kita sebagai sesuatu yang memorable, yang akan diingat oleh orang tersebut. Supaya selalu diingat, sehingga kalau mungkin pada saat itu kesempatannya tidak untuk kita, tapi kita mungkin bisa dapat. Ya, mungkin juga kalau direkomendasikan oleh orang tersebut ke tempat yang lain. Kerapihan kita juga ya, bau badan, ya itu mempengaruhi ya teman-teman yang itu harus diperhatikan ya. Tetapi dua hal yang paling penting, Anda tenang dalam menghadapi wawancara dan juga jadilah diri Anda. Itu fondasi dasar. Yang lain akan bisa mendukung Anda untuk lebih sukses lagi dalam wawancara. Baik. Bang Ronald, kayaknya nggak kerasa sudah banyak ini tips yang diberikan dari Bang Ronald. Ini kalau kita mau bicara nih bisa 5 hari nih. Seru sekali topik hari ini, job hunting di masa pandemi. Jadi bagi teman-teman mungkin kalau yang mau request tema boleh ya Bang? Ya silahkan, kalau ada pertanyaan juga silahkan dituliskan. Tetapi satu hal ya Mbak Ica ya, mencari pekerjaan itu perjalanan. Ya. Dan yang paling penting kita tidak boleh pernah putus asa. Karena kalau dalam mencari pekerjaan itu ada seorang pengarang terkenal mengatakan no, 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 yes. Kita akan menerima banyak rejection, penolakan. Tapi jangan dibawa ke it's nothing personal. Nah, itu juga ya, jangan diinikan. Jadi jangan dibawa ke arah pribadi bahwa kalau saya ditolak oleh suatu perusahaan berarti saya tidak mampu. Tidak. Kita belum cocok. Baik. Nah, jadi jangan baper ya. Jangan baper ya. Ya betul, jangan baper. Ini sangat logik, dan kalau Anda mampu mengontrol prosesnya, kemungkinan Anda untuk dapat pekerjaan akan lebih tinggi. Baik. Terima kasih Bang Ronald. Terima kasih Mbak Ica. Waktunya hari ini. Ya, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu untuk Bang Ronald, dan semoga topik hari ini juga bermanfaat bagi Anda yang mengikuti Leadership Toolbox Podcast. Sampai jumpa lagi di episode lainnya bersama dengan saya Anissa Briliani dan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.